Keheningan yang mencekam menyelimuti reruntuhan Seoul setelah badai pertempuran mereda. Tepat 30 menit setelah gelombang serangan dimulai, seluruh monster kelas 6 akhirnya berhasil dibersihkan dari area tersebut. Kim Dok-ja berdiri di antara puing-puing, menyeka sisa debu dari pakaiannya sambil memperhatikan anggota kelompoknya yang tampak kelelahan namun puas dengan hasil kerja keras mereka. Gong Pil-du, salah satu dari 10 kejahatan, menunjukkan performa yang sangat luar biasa dalam mempertahankan posisi, sebuah pemandangan yang jarang terjadi namun sangat membantu dalam situasi kritis ini. Lee Ji-hee menyimpan pedangnya kembali ke dalam sarung di pinggang dengan gerakan yang mantap sebelum menyarankan agar mereka semua beristirahat selama 4 jam ke depan. Namun, bagi Kim Dok-ja, angka-angka yang muncul di jendela sistem jauh lebih berbicara daripada kata-kata. Saat ia melihat sekeliling, area yang mereka jaga memang relatif aman, tetapi pemandangan di kejauhan adalah neraka yang berbeda. Tangisan memilukan memecah udara, anak-anak yang meraung di samping tubuh ayah mereka yang tak lagi bernyawa, serta orang-orang yang meratap meminta pertolongan di tengah organ dalam yang hancur atau luka trauma berat akibat cakar monster. Kebanyakan dari mereka adalah inkarnasi baru yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan untuk bertahan hidup. Di sudut pandang Dok-ja, sebuah statistik muncul. Jumlah inkarnasi yang tersisa kini hanya 90.531 orang. Hanya dalam gelombang pertama saja, 10% dari populasi Seoul Dome telah musnah. Di tengah keputusasaan massal itu, Kim Dok-ja menangkap sosok Yoo Jong-hyuk yang berdiri tegak, menatap para penyintas dengan tatapan dingin yang sulit diartikan. Dok-ja merasakan desiran gugup di dadanya. Ia teringat pernyataan provokatif dari Dokaebi bahwa pengorbanan inkarnasi terkuat adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua orang di Seoul Dome. Dok-ja mendekati Jong-hyuk dan mengajaknya berbicara secara pribadi di tempat yang lebih tenang. Atap sebuah gedung tinggi yang menjulang di atas kehancuran. Selama perjalanan mendaki gedung tersebut, Dok-ja memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan, memeriksa status Jong-hyuk menggunakan skill eksklusif Character List. Namun, sistem memberikan peringatan bahwa informasi tentang pria di depannya ini terlalu masif untuk diproses secara normal. Akibatnya, tampilan sistem berubah menjadi summary list, sebuah ringkasan acak yang hanya menampilkan poin-poin yang dianggap penting oleh sistem. Dok-ja menatap layar transparan yang bercahaya di depan matanya, merinci setiap kekuatan yang dimiliki sang tokoh utama. Nama, Yoo Jong-hyuk. Dukungan konstelasi, masih tertutup oleh misteri. Atribut pribadi, regresser putaran ketiga, pro gamer, dan raja tertinggi. Skill eksklusif, Sage's Eyes, Hand-to-Hand Combat, Advanced Weapons Training, Advanced Mental Barrier, 100 Steps Godly Fists, Red Phoenix Shunpo, dan Splitting the Sky. Stigma, Regression dan Transmission. Melihat status tersebut, Dok-ja kembali merenungkan betapa kuatnya sponsor Jong-hyuk. Bahkan dalam novel asli Ways of Survival, identitas sang sponsor tidak pernah terungkap hingga bab-bab terakhir karena kemampuannya yang luar biasa untuk menipu probabilitas dan memutar waktu di hadapan konstelasi lainnya. Sesampainya di atap, angin sepoi-sepoi menerpa wajah mereka. Jong-hyuk, dengan sifatnya yang kaku dan tidak sabar, langsung menanyakan cara membunuh Nirvana, pemimpin gereja Salvation. Namun, Dok-ja justru memilih untuk duduk santai di pagar pembatas atap dan mengajak Jong-hyuk menikmati pemandangan. Bagi Jong-hyuk, keindahan itu tidak berarti karena baginya segala sesuatu di dunia ini adalah hal-hal yang suatu saat akan menghilang melalui kematian atau regresi. Disinilah Dok-ja mulai melakukan serangan mental yang diperlukan. Ia menyadari bahwa Jong-hyuk sedang mengalami gejala awal depresi regresi. Dok-ja berbicara dengan nada yang tajam, mengingatkan Jong-hyuk bahwa jika kematian tidak lagi memiliki arti karena ia bisa mengulang waktu, maka nilai kehidupan pun akan ikut menghilang. Dok-ja memperingatkan dengan keras bahwa tidak ada jaminan putaran keempat akan lebih baik daripada putaran ini. Ia bahkan memaparkan ngerinya masa depan jika Jong-hyuk terus mengulang hidupnya hingga ratusan kali, ia tidak akan diselamatkan, melainkan akan terseret ke neraka oleh dunia-dunia yang telah ia abaikan sebelumnya. Upaya Dok-ja untuk memanusiakan sang regresser membuahkan hasil. Mata Jong-hyuk bergetar, dan sistem memberikan notifikasi bahwa keadaan mental karakter Yoo Jong-hyuk sedikit pulih. Namun, momen dramatis itu tiba-tiba pecah ketika pintu atap terbuka dengan suara keras. Gong Pil-du, Lee Ji-hee,
Lee Gilyung dan Shin Yuzung terjatuh karena ternyata mereka telah menguping pembicaraan tersebut. Suasana menjadi canggung seketika, terutama saat konstelasi Demon Like Judge of Fire ikut bersinar dan merasa sedih karena momen serius itu terganggu. Di tengah kekacauan itu, Jong Hyuk mengungkapkan rencananya yang sangat berbahaya. Ia berniat mengorbankan dirinya sendiri demi menyelesaikan skenario, karena ia yakin sepenuhnya bahwa dialah inkarnasi terkuat di Seoul Dome. Dokja merasa geli sekaligus kesal dengan kesombongan tersebut. Ia mencoba memberikan argumen bahwa mungkin saja ada orang lain yang lebih kuat, seperti dirinya sendiri. Namun, respons dari rekan-rekannya sangat menyakitkan. Lee Ji-hee tertawa terbahak-bahak seolah itu adalah lelucon terbaik yang pernah ia dengar, sementara anak-anak menatap Dokja dengan tatapan kasihan. Diskusi pun berlanjut mengenai siapa sebenarnya yang paling kuat. Dokja mengarahkan perhatian pada Nirvana, pemimpin Salvation yang memiliki kekuatan misterius yang bahkan sempat membuat Jong Hyuk kesulitan. Min Ji-won memperingatkan bahwa markas Salvation di Gangbuk dijaga sangat ketat dan memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Namun, dengan senyum tipis yang penuh rahasia, Dokja menutup pembicaraan dengan sebuah strategi licik. Ia tidak akan membuang energi untuk mendatangi Nirvana di sarangnya. Sebaliknya, ia akan melakukan sesuatu yang akan memaksa sang pemimpin Salvation itu datang sendiri menemui mereka. Dokja tahu benar bahwa Nirvana bukanlah orang yang bisa diajak berpikir logis, dan itulah celah yang akan ia gunakan untuk menghancurkan skenario ini tanpa harus kehilangan nyawa sang regressor. Waktu adalah musuh yang tak terlihat. Kim Dokja mengamati pergerakan monster yang mulai berkumpul dari pinggiran Seoul. Berdasarkan analisisnya, gerbang tempat monster diciptakan akan meningkatkan peringkat musuh setiap 4 jam sekali, yang berarti mereka hanya memiliki waktu paling lama 8 jam sebelum situasi menjadi tak terkendali. Fokus utama Dokja saat ini adalah memancing Nirvana, pemimpin gereja Salvation, agar bersedia berhadapan langsung dengan Yoo Jong Hyuk. Langkah pertama dimulai dengan menghubungi sistem. Dokja mencoba memanggil Bi-hyung, namun yang menjawab adalah Dokkaebi lain bernama Young-ki, karena Bi-hyung sedang sibuk dengan urusan promosinya. Tanpa basa-basi, Dokja menghabiskan 30.000 koin untuk membeli 10 unit kotak acak khusus skenario utama, 8. Meskipun Young-ki memperingatkan tentang peluangnya yang sangat buruk, Dokja tetap pada keputusannya. 10 kotak berwarna-warni dengan tanda tanya besar muncul di udara, menarik perhatian rekan-rekannya. Item ini sebenarnya adalah alat perjudian yang dirancang Dokkaebi untuk menipu konstelasi. Dengan peluang mendapatkan item tingkat SSS hanya sebesar 0,00001%. Tindakan Dokja ini memicu reaksi beragam dari para konstelasi. Dewa Perang Maritim merasa kecewa karena menganggap integritas adalah dasar umur panjang, sementara Jenderal Botak Keadilan memperingatkan agar ia berhati-hati dengan kemewahan. Dokja memutuskan untuk membagikan kotak-kotak tersebut kepada rekan timnya untuk meningkatkan moral dan kekuatan mereka. Lee Ji-hee, Gong Pil-du, dan Lee Gilyung masing-masing mengambil 1 kotak. Bahkan Yoo Jong Hyuk, meski menyebut rencana Dokja menyedihkan, tetap mengambil 1 kotak untuk dirinya sendiri. Namun, momen paling menyentuh terjadi saat Dokja memberikan 2 kotak kepada Shin Yuzung. Gadis kecil itu meneteskan air mata, merasa tidak pantas menerima hadiah tersebut setelah masa lalunya yang kelam. Dokja meyakinkannya bahwa sebagai inkarnasinya, ia sangat layak mendapatkan segalanya. Saat kotak-kotak dibuka, keberuntungan tampaknya tidak berpihak pada sebagian besar dari mereka. Dokja hanya mendapatkan item tingkat E-grade seperti esensi hutan elaine dan sepasang sepatu bekas. Namun tiba-tiba, kembang api perayaan muncul di udara, sebuah tanda bahwa seseorang telah memecahkan probabilitas 0,00001%. Shin Yuzung berhasil mendapatkan buah bestia kuno, sebuah item konsumsi tingkat SSS yang mampu menjinakkan monster yang sebelumnya mustahil untuk dikendalikan. Ini adalah upgrade luar biasa bagi Yuzung, yang berpotensi membuatnya tumbuh melampaui versi masa depannya. Namun, target utama Dokja dari perjudian ini bukanlah item langka, melainkan barang konsumsi berupa speaker. Ia berhasil mengumpulkan beberapa unit speaker untuk berbagai saluran, mulai dari saluran dome hingga area umum. Dengan item ini, Dokja memulai provokasinya yang disiarkan ke seluruh penjuru Seoul. Di tempat lain, di kedalaman markas gereja Salvation, Nirvana Mebius sedang berjuang dengan stigma suksesi miliknya. Ia baru saja mempelajari keterampilan baru,
Namun ia merasa telah kehilangan terlalu banyak cerita akibat reinkarnasi berulangnya. Di ruangan bawah tanah yang hangat, Nirvana menyekap dua wanita penting, Yu Sangah, yang pikirannya sedang diinfeksi, dan Lee Suk-kyung, ibu dari Kim Dok-ja. Nirvana menggunakan keterampilan asal prinsip dan penyebab sekunder untuk masuk ke dalam ingatan Lee Suk-kyung demi mencari informasi tentang Kim Dok-ja. Meskipun Suk-kyung mencoba melindungi ingatannya, Nirvana berhasil menyerap fragmen pengetahuan masa depan yang ia miliki. Tepat saat itu, suara Kim Dok-ja bergema melalui speaker di seluruh area. Dok-ja secara resmi mengajukan duel antara Nirvana dan Yoo Jong-hyuk di Gwanghwamun pada pukul 2 siang hari ini. Ia menyebut mereka sebagai dua orang yang paling mendekati gelar inkarnasi terkuat. Provokasi ini dirancang dengan sangat cerdik. Jika Nirvana menolak, ia akan kehilangan kredibilitasnya sebagai penyelamat di mata pengikutnya. Namun, kartu as yang benar-benar membekukan Nirvana adalah tawaran terakhir Dok-ja. Jika kau datang sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk bersatu dengan Yoo Jong-hyuk. Mendengar tawaran untuk bergabung dengan satu-satunya orang yang memiliki cerita setara dengannya, Nirvana gemetar karena gairah dan amarah, lalu segera menyetujui duel tersebut. Kembali ke atap, Kim Dok-ja bangkit dengan memar hitam di mata kirinya, kenang-kenangan dari Yoo Jong-hyuk yang marah karena namanya dijual dalam provokasi tersebut. Meskipun Jong-hyuk sudah pergi lebih dulu menuju lokasi duel, Dok-ja merasa pusing dan khawatir. Nirvana telah mendapatkan kekuatan baru, dan hasil pertarungan mereka sulit diprediksi. Namun, ada masalah yang jauh lebih mendesak bagi Dok-ja. Sebuah pesan sistem berbunyi dengan nyaring di kepalanya, menghancurkan semua rencana awalnya. Kau saat ini adalah inkarnasi terkuat di Seoul. Kini, bukan Jong-hyuk atau Nirvana yang menjadi target pengorbanan skenario, melainkan dirinya sendiri. Setengah jam sebelum waktu yang dijanjikan dalam siaran provokasinya, Kim Dok-ja dan kelompoknya tiba di area sekitar Gwanghwamun. Udara di sana terasa sangat berat, bukan hanya karena ketegangan yang meningkat, tetapi karena sebuah pesan sistem yang terus berdenyut di benak Dok-ja seperti detak jantung yang tak terhentikan. Kau saat ini adalah inkarnasi terkuat di Seoul. Dok-ja merasakan campuran antara rasa malu dan kecemasan yang mendalam. Ia sendiri merasa tidak bisa menjamin kemenangan mutlak melawan Yoo Jong-hyuk atau Nirvana jika harus bertarung secara fisik 1 lawan 1. Namun, ia teringat sebuah kutipan dari bab kelima 1 November Ways of Survival yang menjelaskan bahwa standar kekuatan dalam Starstream bukan sekedar angka atau skill, melainkan berasal dari cerita atau fable yang dikumpulkan. Dok-ja menyadari bahwa ia telah mengumpulkan cerita-cerita pada level yang mustahil dalam waktu singkat, yang membuatnya dikategorikan sebagai yang terkuat oleh sistem, melampaui masa lalu yang dibawa oleh seorang regresor maupun reinkarnator. Di tengah lautan manusia di Gwanghwamun, sosok Lee Hyun-sung dan Jung Hyun muncul mendekat. Ikatan di antara mereka tampak semakin solid setelah melewati berbagai situasi maut bersama. Jung Hyun, dengan gaya bicaranya yang lugas dan berani, memuji proklamasi perang yang disiarkan Dok-ja sebelumnya sebagai sesuatu yang indah. Sementara itu, Lee Hyun-sung, sang mantan tentara yang setia, mencoba membuktikan bahwa dirinya baik-baik saja meski menderita beberapa luka. Dok-ja memperhatikan dengan saksama bahwa Hyun-sung mulai mewarisi cerita dari Master of Steel, sebuah perkembangan kekuatan yang akan menjadikannya salah satu dari 5 inkarnasi teratas di Seoul Dome. Waktu terus berjalan dengan kejam. Tepat 3 jam 40 menit telah berlalu sejak gelombang pertama monster muncul. Berdasarkan pola sistem, monster kelas 5 yang dikategorikan sebagai bencana kecil akan segera menyerbu Seoul dalam waktu dekat. Keadaan di Gwanghwamun menjadi sangat riuh dan penuh sesak. Ribuan inkarnasi berkumpul bukan karena semangat kepahlawanan, melainkan karena naluri bertahan hidup yang paling rendah. Mereka mendambakan kematian sang inkarnasi terkuat agar skenario ini berakhir dan nyawa mereka terselamatkan dari kejaran maut. Di tengah ketegangan massal itu, sebuah petunjuk baru muncul di udara. Petunjuk 2. Inkarnasi terkuat ke-9 di Seoul Dome adalah anak serangga Lee Gilyung. Lee Gilyung tampak bangga dengan pencapaiannya, sementara Lee Ji menggerutu karena merasa egonya terluka diposisikan lebih lemah dari seorang anak kecil. Dok-ja segera membagi tugas secara strategis. Ia meminta Gong Pildu dan Lee Hyun-sung untuk memimpin jaringan pertahanan melawan monster kelas 5 yang mulai bermunculan dari pinggiran kota. Meskipun Gong Pildu masih sempat mengeluhkan tanahnya yang hilang, ia tetap mengambil posisi tempur. Fokus utama kini beralih ke pusat Gwanghwamun,
di mana sebuah stadion panggung raksasa yang tidak wajar telah didirikan oleh Gereja Salvation. Di atas kubah stadion, Jeon Il-do sang raja netral memberikan pidato provokatif layaknya seorang dokaebi. Ia menggunakan stigma Gwang Haegun miliknya, Vow Duel, yang secara fisik melarang siapapun masuk ke panggung selain mereka yang terlibat duel. Di dalam stadion, di bawah sorotan lampu yang megah, Yoo Jong-hyuk dan Nirvana Mebius telah berdiri berhadapan untuk menentukan siapa pahlawan yang akan dikorbankan. Pertempuran pecah dengan ledakan kekuatan yang mengguncang pondasi Gwanghwamun. Melalui layar raksasa yang dibuat oleh dokaebi di langit, ribuan orang menyaksikan bentrokan antara pedang Breaking the Sky milik Jong-hyuk dan energi putih mandala milik Nirvana. Keduanya bertarung dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, melakukan puluhan pertukaran serangan dalam waktu singkat. Nirvana meluncurkan serangan beruntun dengan energi mandala putihnya yang seolah tak terbatas, berhasil melukai bahu dan paha kiri Yoo Jong-hyuk hingga darah mengalir. Namun, Yoo Jong-hyuk membalas dengan tenang. Ia melompat tinggi dan mengaktifkan Giant Body Transformation, membuat pedang Heavenly Sword of Gathering Clouds dan lengannya tumbuh menjadi ukuran raksasa, seperti milik dewa. Tebasan masif itu menghantam Nirvana hingga tergeletak di lubang dalam, memicu munculnya teknik The Thousand Hands of Avalokiteshvara dari mandala Nirvana untuk menahan beban pedang raksasa tersebut. Dokja, yang menggunakan Omniscient Reader's Viewpoint, melihat lebih dari sekedar adu kekuatan fisik. Ia bisa membaca aliran pemikiran kedua petarung yang saling memprediksi jebakan, tingkat mental barrier, hingga durasi skill masing-masing. Di tengah kekaguman itu, Dokja menyadari bahwa ia telah mencapai kesimpulan tentang hasil duel ini lebih cepat dari siapapun. Ia kemudian menuju ke atap gedung terdekat dan memanggil sosok yang diam-diam mengawasi dari kegelapan, Han Suyang. Penulis asli yang kini memiliki sponsor Abyssal Black Flame Dragon itu muncul dengan pakaian tempur biru, tampak antusias melihat duel maut tersebut. Han Suyang mengira bahwa Yoo Jong-hyuk atau Nirvana adalah inkarnasi terkuat yang harus dibunuh untuk mengakhiri skenario, namun Dokja menggelengkan kepala. Dokja menatap Han Suyang dengan tatapan diam yang penuh arti. Saat Suyang bertanya siapa yang sebenarnya harus dibunuh, Dokja tidak menunjuk pada kedua pahlawan di stadion. Melalui anggukannya, Dokja menyampaikan kebenaran yang paling pahit, bahwa dirinya lah target pengorbanan yang sebenarnya. Dengan niat untuk menghias akhir dari skenario ini, Dokja bersiap menjadikan Han Suyang sebagai eksekutor dalam rencana gilanya untuk menipu takdir skenario. Di langit Gwanghwamun, tawa dingin para dokaebi menengah menggema, memecah ketegangan yang sudah mencapai puncaknya di stadion. Tiga sosok dokaebi tersebut melayang di udara, menatap pertempuran antara Yoo Jong-hyuk dan Nirvana seolah-olah itu hanyalah hiburan murahan yang selesai terlalu cepat. Bagi mereka, skenario ini baru dianggap menarik jika setidaknya sepertiga atau separuh dari populasi inkarnasi tewas dalam keputusasaan. Karena merasa cerita ini kurang menggigit, para dokaebi memutuskan untuk mempercepat pengumuman peringkat inkarnasi terkuat. Sebuah tindakan yang mereka sebut sebagai pemberian petunjuk, namun sebenarnya adalah pemicu kehancuran moral bagi semua orang. Papan elektronik raksasa di udara mulai berkedip, menampilkan deretan nama yang membuat seluruh Seoul gempar. Peringkat ke-8, Gadis Cahaya Bulan Yoo Sangah. Peringkat ke-7, Master Benteng Bersenjata Gong Pildu. Peringkat ke-6, Hakim Penghancuran Yung Hyun. Reaksi massa meledak seketika. Nama Yoo Sangah yang misterius memicu tanda tanya besar. Sementara pengakuan sistem terhadap Yung Hyun sebagai peringkat ke-6 membuktikan betapa mengerikannya potensi atribut Judge of Destruction yang ia miliki. Di bawah panggung, Lee Ji-hee yang berada di peringkat ke-10 tampak tidak puas dan terus menginjak Jeon Il-do, sang raja netral, sambil menantang Hyun untuk berduel nanti. Namun, di balik keriuhan itu, Kim Dokja berdiri di atap gedung dengan wajah yang sangat serius. Ia sedang berada di tengah percakapan maut dengan Han Suyang. Han Suyang menatap Dokja dengan kebingungan yang nyata saat Dokja mengungkapkan bahwa dirinya lah target pengorbanan yang sebenarnya. Suyang, dengan sifat pragmatisnya, segera menyadari implikasi dari pengakuan itu. Baginya, jika Dokja mati, maka rintangan terbesar bagi rencananya akan hilang. Namun di sisi lain, ia tahu Dokja bukanlah orang yang akan menyerahkan nyawanya secara cuma-cuma tanpa rencana yang lebih gila di baliknya. Dokja meminta Han Suyang untuk menjadi orang yang membunuhnya, sebuah permintaan yang terdengar seperti kegilaan murni bagi siapapun yang mendengarnya. Pertempuran di stadion semakin brutal. Yoo Jong-hyuk,
Dengan luka di sekujur tubuhnya, terus memaksakan diri melawan teknik reinkarnasi Nirvana yang seolah tidak ada habisnya. Nirvana tertawa histeris, berteriak bahwa semua upaya Jung Hyuk sia-sia. Ia percaya bahwa meskipun dunia ini hancur, ia akan bereinkarnasi dan Jung Hyuk akan kembali melakukan regresi. Lalu suatu saat mereka akan bersatu dalam siklus waktu yang abadi. Itulah pola pikir seorang inkarnator yang sudah gila oleh waktu. Mereka tidak lagi menghargai saat ini. Namun, Kim Dok-ja mematahkan delusi itu dengan sebuah senyuman tenang. Tepat pada saat itu, papan peringkat di langit kembali diperbarui, memberikan pukulan telak bagi harga diri kedua petarung di stadion. Inkarnasi terkuat ketiga di Seoul Dome adalah raja tertinggi Jung Hyuk. Ekspresi Nirvana membeku. Bagaimana mungkin seorang regresser yang membawa beban masa depan hanya menempati peringkat ketiga? Sebelum Nirvana sempat memproses keterkejutannya, pesan sistem berikutnya muncul seperti vonis mati bagi kewarasannya. Inkarnasi terkuat kedua di Seoul Dome adalah pemimpin Salvation Nirvana. Nirvana gemetar hebat. Tubuhnya yang biasanya tenang kini bergetar karena amarah dan ketidakpercayaan yang mendalam. Ia adalah seorang reinkarnator yang telah hidup ribuan tahun, seorang yang menganggap dirinya pusat dari dunia ini. Namun kini sistem menyatakan ada seseorang yang lebih kuat darinya. Dok-ja menatap Nirvana dari kejauhan dan bertanya dengan nada mengejek apakah Nirvana benar-benar ingin hidup di masa kini. Nirvana menatap Dok-ja dengan tatapan yang penuh kengerian, seolah-olah ia baru saja menyadari keberadaan entitas yang tak terbayangkan. Saat itulah, Dok-ja memberikan aba-aba kepada Han Suyang. Keheningan yang mematikan menyelimuti Seoul saat pengumuman peringkat ketiga dan kedua bergema di langit Gwanghwamun. Kepanikan massal meledak seketika di antara puluhan ribu inkarnasi yang masih bertahan hidup. Bagi mereka, dunia seolah sedang mempermainkan nyawa mereka dengan cara yang paling kejam. Harapan kolektif bahwa skenario ke-8 akan berakhir dengan kematian Yu Jung Hyuk atau Nirvana hancur berkeping-keping. Pertanyaan yang menghantui setiap benak adalah satu. Jika bukan sang raja tertinggi maupun pemimpin Salvation, lalu siapa entitas mengerikan yang menempati peringkat pertama? Kegelisahan ini bukan tanpa alasan. Di garis depan, pertahanan Seoul mulai jebol. Salah satu monster peringkat 5, makhluk yang dikategorikan sebagai bencana tingkat rendah berhasil menerobos barikade para inkarnasi. Jeritan kesakitan kembali membelah udara saat gigi-gigi tajam binatang itu merobek tubuh-tubuh manusia yang malang. Persatuan yang rapuh di antara para penyintas hancur dalam sekejap. Mereka lebih sibuk menyelamatkan diri sendiri daripada bekerja sama. Statistik sistem terus menurun dengan kecepatan yang mengerikan. Jumlah inkarnasi saat ini, 89.041 orang. Ribuan nyawa melayang hanya dalam hitungan menit. Di tengah kekacauan itu, Lee Hyun-sung, sang mantan tentara yang setia, menghancurkan kepala seekor monster dengan teknik Great Mountain Smash, menciptakan ledakan tanah dan darah. Lee Ji-hee dan Jung Hyun berlari mendekatinya dengan napas terengah-engah dan wajah penuh kecemasan. Jung Hyun, sang hakim penghancuran, menatap stadion dengan pandangan kosong. Kebingungan melanda tim Kim Dok-ja. Rencana mereka yang berasumsi bahwa Nirvana adalah yang terkuat kini tampak seperti kegagalan total. Namun, di balik keraguan itu, sebuah firasat gelap mulai merayap di hati mereka saat melihat sosok Kim Dok-ja yang berdiri diam di tengah stadion. Han Suyang, yang telah menyiapkan belati dan energi hitam dari Abyssal Black Flame Dragon, ragu sejenak. Ia bertanya apakah Dok-ja benar-benar akan mati, dan Dok-ja menjawab dengan kepastian bahwa ia harus mati agar semua orang bisa tetap hidup. Dok-ja melompat turun dari atap, meluncur tepat ke arah stadion di mana pertempuran Jung Hyuk dan Nirvana sedang berlangsung. Kehadirannya menghentikan aliran waktu sejenak. Para inkarnasi yang menonton, para konstelasi di atas sana, dan bahkan para Dokaibi menahan napas. Dok-ja mengaktifkan skill Omniscient Reader's Viewpoint Stage 3 untuk menyelaraskan diri dengan kesadaran Yu Jung Hyuk. Ia mengirimkan pesan mental kepada sang regresser, "Jangan melakukan regresi di sini. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana skenario ini seharusnya berakhir." Dalam momen yang sangat singkat, Han Suyang melesat seperti kilatan hitam. Sesuai instruksi Dok-ja, ia menusukkan senjatanya tepat ke jantung Kim Dok-ja. Darah segar menyembur, membasahi tanah stadion yang sudah hancur. Suasana seketika menjadi hening total. Pesan sistem yang paling ditunggu namun paling ditakuti akhirnya muncul di hadapan semua orang di Seoul Dome. Inkarnasi terkuat di Seoul Dome, Kim Dok-ja, telah terbunuh. Target pengorbanan telah terpenuhi.
Skenario utama 8 telah berakhir. Tubuh Kim Dok-ja ambruk di pelukan Yoo Jong-hyuk yang terpaku dalam keterkejutan yang luar biasa. Bagi para penyintas, ini adalah keajaiban. Bagi rekan-rekan Dok-ja, ini adalah tragedi. Namun bagi Kim Dok-ja, ini hanyalah bab awal dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Di tengah kegelapan yang mulai menyelimuti pandangannya, Dok-ja melihat notifikasi sistem terakhir yang mengonfirmasi bahwa statusnya sebagai pembaca telah mencapai tahap baru. Sebuah perkembangan kekuatan yang hanya bisa dicapai melalui pintu kematian. Di dalam stadion Gwanghwamun, realitas yang jauh lebih abstrak sedang terjadi. Kim Dok-ja, yang secara teknis telah terbunuh oleh Han Suyang untuk memenuhi syarat skenario, kini berada dalam kondisi kesadaran yang terbelah. Melalui Omniscient Reader's Viewpoint Stage 3, ia tidak hanya sekedar mengamati, melainkan telah menyatu dengan eksistensi Yoo Jong-hyuk. Namun, musuh mereka, Nirvana Mebius, telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Fakta bahwa dirinya, seorang reinkarnator yang telah hidup ribuan tahun, hanya menempati peringkat kedua adalah penghinaan yang tak tertahankan bagi egonya. Nirvana melepaskan seluruh energi mandala miliknya, menciptakan aura putih yang menyilaukan namun berbau kematian. Ia mengaktifkan skill pamungkasnya, 108 Worries. Seketika, ruang di sekitar mereka berubah. Dunia fisik Gwanghwamun memudar, digantikan oleh ruang hampa yang dipenuhi oleh ribuan fragmen ingatan dan penderitaan dari ratusan kehidupan Nirvana. Ini adalah serangan mental tingkat tertinggi yang dirancang untuk menghancurkan jiwa lawan dengan beban waktu yang tak tertahankan. Nirvana berteriak histeris, mencoba menarik kesadaran Dok-ja dan Jong-hyuk ke dalam pusaran reinkarnasinya yang abadi. Namun, Nirvana melakukan kesalahan yang fatal. Ia mencoba menembus dinding mental Kim Dok-ja, sebuah wilayah yang bahkan para konstelasi tingkat atas pun takut untuk menyentuhnya. Di dalam ruang hampa tersebut, Nirvana tidak menemukan jiwa manusia yang rapuh, melainkan ia berhadapan langsung dengan The Fourth Wall. Dinding transparan raksasa itu berdiri kokoh, bergetar dengan suara statis yang mengerikan. Bagi Dok-ja, dinding ini adalah pelindung, tetapi bagi Nirvana, dinding ini adalah predator. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. The Fourth Wall mulai menunjukkan taringnya. Dinding itu seolah memiliki mulut dan mata yang tak terlihat, mulai melahap setiap fragmen ingatan yang dikeluarkan oleh teknik 108 Worries. Nirvana, yang selama ini menganggap dirinya adalah penguasa waktu, tiba-tiba merasa sangat kecil. Ia berteriak ketakutan saat menyadari bahwa cerita miliknya, akumulasi dari ribuan tahun reinkarnasi, sedang dikunyah dan ditelan oleh entitas misterius di dalam diri Kim Dok-ja. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, sang reinkarnator merasakan kengerian akan kematian yang absolut, kematian di mana tidak akan ada lagi kelahiran kembali, karena eksistensinya sedang dihapus dari sejarah. Dok-ja mengamati proses itu dengan perasaan yang campur aduk. Ia melihat notifikasi sistem yang muncul dengan warna merah yang mengancam. The Fourth Wall tersenyum dengan puas. Dinding itu tidak hanya menghancurkan serangan Nirvana, tetapi juga menelan seluruh identitas sang musuh. Namun, ada satu pesan yang membuat bulu kuduk Dok-ja berdiri. The Fourth Wall memandangmu dengan mata yang serakah. Sebuah pemikiran gelap melintas di benak Dok-ja. Ia menyadari bahwa dinding yang melindunginya selama ini bukanlah sekedar skill pasif, melainkan sesuatu yang lapar, sesuatu yang mungkin suatu saat akan memakan dirinya sendiri setelah tidak ada lagi musuh yang bisa dilahap. Seketika, ilusi 108 Worries runtuh. Penglihatan Dok-ja kembali ke stadion Gwanghwamun yang hancur. Di depannya, tubuh Nirvana Mebius perlahan-lahan memudar menjadi debu cahaya kelabu. Tidak ada ledakan besar, tidak ada sisa darah. Sang reinkarnator yang agung itu lenyap begitu saja dari narasi dunia ini, menemukan ketenangan yang selama ini ia cari dengan cara yang paling tragis. Suasana di stadion menjadi sangat sunyi, seolah-olah seluruh alam semesta sedang menahan napas menyaksikan hilangnya salah satu jiwa tertua di dunia. Dok-ja mencoba menggerakkan kaki Yoo Jong-hyuk, namun kelelahan mental yang luar biasa menghantamnya seperti palu godam. Sinkronisasi dengan sang regressor telah mencapai batasnya. Di langit, suara Dokaibi menengah kembali bergema, terdengar ragu namun penuh semangat jahat. Dokaibi itu mulai mengumumkan akhir dari skenario. Skenario utama ke-8 telah berakhir. Haruskah aku sekarang mengumumkan siapa inkarnasi terkuat yang telah menyelamatkan kalian semua? Kesadaran Dok-ja mulai kabur.
Pesan-pesan sistem berjatuhan di depan matanya seperti hujan. Kelelahan mental yang berlebihan telah mematikan pandangan pembaca Amnesia tahap ketiga. Sudut pandang orang ketiga telah berakhir secara paksa. Status kematian sedang diproses untuk mendapatkan kompensasi skenario. Dokja tidak bisa lagi mendengar suara terakhir Dokaibi yang menyebutkan namanya sebagai inkarnasi terkuat. Ia tidak bisa melihat wajah Yu Jong-hyuk yang penuh amarah dan duka, atau jeritan rekan-rekannya yang berlari melewati mayat monster untuk mencapai tubuhnya yang jatuh. Bagi dunia, Kim Dokja telah tiada sebagai pahlawan yang mengorbankan diri demi kelangsungan umat manusia. Namun, di dalam kegelapan kematian itu, Kim Dokja tersenyum tipis. Ia tahu bahwa dengan mati sebagai yang terkuat, ia telah mendapatkan cerita yang cukup besar untuk menantang takdir para konstelasi di skenario berikutnya. Pandangannya gelap total, dan narasi pribadinya untuk sementara berhenti di sini. Menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali melalui kekuatan King of Nomor Killing dan atribut lemak baru yang telah ia siapkan sebagai kartu as terakhirnya.